Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para mahasiswa semester 5 ya, jurusan PAI Stayo yang sangat saya banggakan. Kita ketemu lagi pada acara kuliah yang kelima, mata kuliah materi PAI 1. Pada pertemuan yang keempat kemarin saya sudah menjelaskan mengenai pokok-pokok ilmu tajwid, khususnya hukum nun mati atau tanwin, serta hukum mim mati, dan juga ada idgham, baik idgham mutamatsilen, idgham mutajanisen maupun idgham mutaqariben. Kali ini ya saya akan menjelaskan pokok-pokok materi yang diajarkan di PAI untuk SMP maupun untuk sanawiyah, masalah yang berkaitan dengan fikih ubudiyah. Dan untuk kali ini yang akan kita bahas adalah masalah toharoh. Oke, kita awali bersama dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah toharoh ini ya, kita sudah tahu sebenarnya bahwa ya, toharoh itu dibedakan ya dari segi jenisnya, itu dibedakan menjadi dua. Ada toharoh hakiki dan ada yang namanya toharoh hukmi. Ya. Toharoh hakiki ada yaitu masalah najis ya. Toharoh hukmi itu masalah hadas. Kenapa diberi nama hukmi? Karena hanya hukumnya ya, hakikatnya nggak kelihatan. Seperti orang yang tidak punya wudhu itu kan nggak kelihatan. Apakah dia orang itu sudah punya wudhu atau belum? Ya, sedangkan hakiki itu hakikatnya kelihatan, ya, bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya tretong, ya, najis itu kan bisa diamati, ya, dilihat oleh mata, mungkin di bau, ya, baunya nggak enak, nggak sedap, ya, mungkin bisa dirasakan pakai lidah, ya, mungkin lidahnya juga merasa nggak enak, itu namanya hakiki ya. Yang tadi saya katakan hakiki itu najis, masalah najis, hukmi itu hadas. Ya. Najis dibedakan menjadi 3, ada hadis najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Ya, ringan itu mukhaffafah, sedang itu mutawassithah, berat itu mughalladah. Oke, sebelum saya melanjutkan perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini ada dalam buku ini ya, buku Fikih Islam tulisan Muhammad Rosyid. Sulaiman Rosyid ya, maksud saya Sulaiman Rosyid. Ini buku ini tebal, ada 510 halaman, tapi harganya murah. Harganya hanya tahun yang lalu harganya sekitar 35.000 ya. Sekarang ya saya kira tidak jauh berbeda juga. Maka itu saya anjurkan saudara memiliki. Insya Allah dengan memiliki buku ini bisa saudara kalau menjadi ustadz di kampung itu, insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari masyarakat di sekitar kampung kamu itu ya. Insya Allah ini bisa menjawab. Dan lagi pula buku ini akan kita kuliahkan untuk 2 semester. Di semester 5 kita pakai buku ini untuk bab ubudiyah, kemudian bab muamalah akan kita sampaikan di semester 6 ya. Dari itulah memiliki buku ini, insya Allah kamu tidak akan rugi karenanya ya. Beli ya. Oke, kembali ke ini tadi, najis ada 3,
najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughalladzah ya. Kemudian hadas ada dua macam juga, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu yang mewajibkan kita wudhu, hadas besar yang mewajibkan kita mandi, mandi besar atau mandi janabah. Oke. Lalu yang namanya najis ringan, najis mukhafafah itu bagaimana cara membersihkannya, cara mensucikannya adalah dengan percikan air. Maksudnya, ya, misalnya yang najis mukhafafah itu kan hanya ada satu ya, ada satu, yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan selain ASI. Ya, ASI itu air susu ibu. Ya, kalau sudah makan pisang, makan udang goreng gitu ya tidak lagi najis mukhafafah ya, najis mutawasithah nanti jadinya. Nah, misalnya kamu punya bayi laki-laki yang tadi yang masih bayi itu kemudian pipis, ngompol, nah kain yang dijompoli itu dimasukkan ke dalam air di ember, begitu diangkat itu sudah menjadi suci. Iya, tapi saya anjurkan ya dicuci lah ya, dikasih sabun ya toh, biar bersih dan terhindar dari segala macam penyakit. Namun dari segi hukum, nah itu sudah suci. Kemudian yang namanya najis sedang, najis mutawasithah itu dicuci sampai bersih, sampai apa? Sampai hilang nanti ya. Hilang apanya? Hilang, bukan hilang barangnya ya, hilang warnanya ya nanti ya akan saya sampaikan, warna, rasa, dan bau. Oke. Najis berat itu juga harus dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu atau dengan tanah ya. Lalu hadas kecil yaitu yang mewajibkan kita wudhu ya. Lalu hadas besar yang mewajibkan kita mandi, jadi bisa disucikan dengan mandi ya. Oke, jadi kembali ke yang mutawasithah tadi, yang sedang ya, najis sedang itu harus hilang warna, rasa, dan aromanya ya, baunya ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau sulit, nah kalau sulit asal hanya salah satu dari 3 sifat ini itu sudah dimakfu ya. Misalnya ya kamu makan pete atau jengkol gitu, kemudian kamu buang air besar, terus kamu istinja ya, cewok, biasanya itu tangan yang kamu gunakan untuk cewok itu walaupun sudah dicuci, kalau di bau itu masih ada bau jengkol ya kan, itu sudah dimakfu ya, sudah dimaafkan, jadi tidak apa-apa. Kain misalnya kena darah ya, walaupun sudah dicuci masih tetap kemerah-merahan ya, asal hanya warna satu saja, kalau di bau sudah tidak berbau ya bolehlah, itu sudah dianggap suci. Lalu yang tadi najis mughalladzah itu dicuci dengan air dan dicampur dengan tanah, totalnya 7 kali, 6 kali pakai air bersih, yang 1 kali dicampur tanah. Oke, lalu yang hadas itu hadas kecil dan besar ya. Hadas kecil itu harus wudhu, hadas besar harus mandi. Nah, kalau tidak bisa melakukannya, maka bisa diganti dengan tayamum. Ya. Tayamum bisa mengganti wudhu dan juga bisa mengganti mandi. Ya, tata cara tayamum itu baik mengganti wudhu maupun mandi sama, yaitu hanya mengusap wajah dengan debu, 2 tangan dengan debu ya. Tidak berarti bahwa kalau wudhu begitu ya, kalau pengganti mandi terus guling-guling di tanah ya dengan debu, bukan ya, bukan seperti itu. Oke, lalu sekarang pembagian najis ya. Kita coba lihat pembagian najis. Najis ada 3 ya, tadi sudah saya sampaikan. Najis ringan,
najis sedang dan najis berat. Najis ringan atau tadi mukhaffafah ya adalah kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya makan dengan ASI. Ya, kalau bayi perempuan hukum najisnya sama dengan najis kencingnya ibunya, najisnya mutawasitoh. Oke, lalu yang najis sedang itu, ya, najis mutawasitoh itu termasuk di dalamnya adalah darah, ya, nanah, lalu muntah, ya, bangkai. Ya, ini najisnya termasuk mutawasitoh. Dan juga najisnya susu hewan yang haram dagingnya. Ya, misalnya susu kucing ya misalnya, walaupun kucingnya masih hidup ya, itu susunya itu air susunya maksudnya itu adalah tetap najis ya. Benda keluar dari kemaluan, nah itu termasuk mutawasitoh ya. Ini Pak, kalau misalnya ada anak kecil yang main-main kelereng ya, dimasukkan mulut tertelan, kemudian pada saat dia berbuang air besar kelerengnya keluar, nah kelerengnya najis apa tidak Pak? Ya, jawabannya kelerengnya itu tidak najis tapi mutanajis, artinya sesuatu yang kena najis. Nah, caranya ya dibersihkan, dicuci bersih, nah, sudah tidak lagi najis. Mungkin ada yang tanya lagi ya tentang kopi luwak. Ya, kopi luwak itu adalah luwak makan kopi, kemudian pada saat luwak itu ya buang air besar, kopinya masih utuh, nah, kopinya itu dikumpulkan, kemudian dicuci bersih, ya itu boleh. Kopinya itu tidak najis tapi mutanajis. Ya, beda ya antara najis dengan mutanajis. Oke. Lalu yang najis mughalladah itu apa? Adalah najisnya anjing dan babi. Ya, segala sesuatu yang dari anjing dan babi, ya darahnya, air liurnya, dagingnya, ya, ini najisnya mughalladah. Oke, sekarang wudhu ya. Wudhu membahas masalah hukumnya, keharusannya, sunah-sunahnya, dan apa yang membatalkan wudhu. Oke, kita percepat ya, karena ini sudah terbiasa ya. Waktu kamu di SMP, SD, malah juga di TK itu sudah diajari begini. Ya. Rukun wudhu itu ada 6, yaitu pertama niat. Ya, niat itu dalam hati, ya, tidak harus diucapkan. Nawaitul wudhu'a dan seterusnya. Yang penting niat itu letaknya di hati. Mengenai diucapkan itu adalah untuk membantu supaya hatinya terpaut, ya. Hatinya tertuju ke wudhu gitu kan, kelesan itu membantu hati saja. Lalu membasuh wajah ya. Yang namanya wajah itu ya dari ujung rambut sini itu ya, sampai ke dagu, dari telinga ke telinga, itu namanya wajah, itu harus dibasuh, harus basah ya. Lalu membasuh kedua tangan, yang tangan itu sampai siku, dari sini sampai siku, ini harus dibasuh ya. Lalu mengusap sebagian kepala, sebagian kepala saja. Yang namanya kepala yang bagian kena rambut itu. Misalnya wanita rambutnya panjang, nggak boleh rambutnya hanya diusap saja, harus kepalanya ya, harus di kepala. Ya, mengusap sebagian kepala. Lalu membasuh kedua kaki ya, sampai ke mata kaki. Berarti sampai di atas mata kaki. Ya. Lalu tertib itu harus urut ya, tidak boleh dibolak-balik. Ya, membasuh kedua tangan dulu, baru membasuh wajah, nggak boleh, harus urut. Itulah tertib. Lalu disyaratkan wudhu, itu apa yang disyaratkan harus pakai wudhu? Yaitu ya sholat, menyentuh mushaf. Ini ada yang mengatakan tidak apa-apa, tapi ya kita hati-hatilah ya, menyentuh mushaf juga pakai wudhu kan bagus ya kan ya. Lalu khutbah Jumat ya, tawaf ya, tawaf harus juga pakai wudhu ya, suci dari hadas kecil. Lalu apa yang disunahkan wudhu? Sunahnya wudhu ya antara lain adalah
ini cuci tangan ya sambil baca basmalah ya toh. Nah, baca basmalah bismillahirrahmanirrahim begitu. Lalu kumur-kumur ya toh. Nah, lalu istinsyaq ya menghirup air ke hidung. Nah, istinsyaq. Lalu mengeluarkannya istinsar namanya ya. Dikeluarkan namanya istinsar. Oke. Lalu sikat gigi ya, gosok gigi ini sunnah ya kan. Ya. Lalu resapkan air ke jenggot ya, jenggotnya itu kita panjang, wah dimasukkan jangan sampai ya, tidak terkena air nanti jenggotnya itu ya kan. Lalu 3 kali ya, masing-masing 3 kali. 3 kali itu kalau tangan misalnya tangan kanan ya kanan 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 baru kiri 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 begitu, bukan kanan kiri bukan ya begitu. Kaki juga begitu, kaki kanan kaki kanan kaki kanan, nah baru kaki kiri kaki kiri kaki kiri. Nah, gitu. Oke, lalu basahi seluruh kepala, nah, seluruh kepala ya, dari sini itu ini semua basahi ini, wah ya basahi kalau punya ya, kalau saya sudah budak ini. Oke, lalu basuh telinga ya, kedua telinga ini di dalamnya ini juga dibasuh ya, ini sunat hukumnya. Lalu juga mendahulukan kanan ya, dimulai dari kanan dulu baru kiri, itu disunatkan begitu. Lalu tahlil ya, tahlil itu menyela-nyela ini ya, jari-jari ini di sela-sela ini ya, nah, ini namanya tahlil. Kalau ada cincin ya, digoyang-goyang cincinnya supaya air bisa meresap ke dalamnya. Ya, termasuk kakinya. Apa yang membatalkan wudhu? Nah, yang membatalkan wudhu itu ya adalah keluar sesuatu dari kemaluan. Ya, ini batal wudhunya, baik berupa gas, kentut, ya, maupun kencing, air, ya kan, maupun BAB, ya, buang air besar. Lalu tidur, ya, tidur sampai menghilangkan akalnya, ini yang tidur. Kalau kantuk-kantuk, selama kantuknya ini tidak sampai derajat tidur ya tidak membatalkan. Maka para ulama mengatakan kalau kantuk kemudian kok sampai terjengkang ya tempat duduknya ini sampai bergeser, nah itu berarti kantuknya nyenyak, artinya sudah mencapai derajat tidur, nah itu membatalkan wudhu ya. Lalu hilang akal, ya hilang akal itu bisa berupa gila, ya mungkin bisa berupa apalah ya yang disebut dengan hilang akal. Ya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan ini ya. Kalau dengan efek-efek yang sini, yang dalam ini, yang sini, nah enggak apa-apa. Ya. Dan langsung, maksudnya menyentuh kemaluan itu langsung, maksudnya tidak memakai aling-aling ya, tidak memakai tabir ya. Oke, kalau pakai tabir enggak apa-apa ya. Lalu menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Nah, ini para ulama berbeda pendapat ya. Kemarin sudah saya tanyakan waktu membahas sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, buat Imam Syafi'i yang namanya menyentuh itu ya kulit dengan kulit batal makanya. Ya, kalau menurut Imam Hanafi tidak batal. Yang batal itu kalau sentuhannya suami kepada istrinya di bagian khusus, di tempat yang khusus, itu baru batal. Kalau Imam Malik mengatakan ya batal kalau ada greng. Nah, greng itu rasa syahwat ya, rasa syahwat ya. Sehingga mungkin kalau mahasiswi menyentuh saya tidak batal ya kan, karena enggak greng. Tapi mungkin mahasiswi greng sama saya, nah, batal dia ya. Oh, ini dosennya GR ini ya, enggak apa-apa. Lalu mandi janabah, apa mandi janabah ya, apa yang mewajibkan mandi ya, yang mewajibkan mandi itu yang pertama haid ya, datang bulan ya, menstruasi ya kan. Lalu nifas ya, nifas itu darah yang mengiring-iringi kelahiran anak ya, biasanya itu 40 hari ya. Dan kalau menurut Imam Syafi'i maksimal 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari namanya darah istihadah, darah kotor, wajib sholat sudah kalau itu ya. Lalu melahirkan ya, saat melahirkan itu nanti wajib mandi ya. Lalu ini khusus untuk wanita ya, 3 hal ini. Lalu hubungan seksual, nah, ini untuk laki-laki maupun wanita ya. Lalu keluar mani ya. Lalu
meninggal. Nah, yang meninggal nanti yang wajib memandikan ya yang hidup. Nah, yang mati nggak wajib mandi. Nah, mati kalau mandi nanti nggak jadi mati, ya kan? Nah, ini untuk laki-laki maupun wanita. Oke, ini yang mewajibkan mandi. Lalu apa yang haram dilakukan ya? Sewaktu kita masih punya kewajiban mandi. Ya, haram melakukan adalah yang pertama sholat, ya, yang kedua sujud tilawah, ya kan? Sujud tilawah itu sujud karena kita membaca Al-Quran, ketemu ayat-ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud 1 kali, ya. Lalu puasa ini ya, maka tidak haram melakukan puasa. Tetapi kalau misalnya junub di malam hari, ya kan? Kemudian subuh kan mestinya wajib sholat harus mandi dulu ya. Namun bablas tidurnya ini ya sampai agak siang misalnya, maka sholatnya tetap sah. Bukan sholatnya tetap sah, puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah. Tapi terus wajib mandi ya, gitu. Lalu tawaf ya kan, tawaf nggak boleh ini. Lalu sa'i juga nggak boleh ya. Lalu menyentuh mushaf, nah ini para ulama berbeda pendapat. Namun yang kita nggak usah, hati-hatilah menyentuh mushaf nggak boleh, gitu ya. Tapi kalau menyentuh HP, walaupun ada Al-Qurannya kan boleh saja. Itu kan bukan mushaf, itu HP, ya. Lalu melafalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang lita'abud untuk niat beribadah. Ya, kalau mau makan baca bismillah, ada orang meninggal baca innalillah, walaupun itu ayat-ayat Al-Quran, tapi kan itu lidzikri, bukan karena zikir, gitu. Bukan lita'abud, bukan untuk niat beribadah. Jadi lidzikri itu jadi boleh saja, itu zikir ya. Oke, lalu masuk masjid ya, masuk masjid ini terlarang buat orang yang punya kewajiban mandi. Lalu rukun mandi janabah, apa saja rukunnya? Yaitu niat. Ya. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh, ya, harus rata. Dari ujung ke ujung, dari pinggir ke pinggir harus terkena air. Ya, oke. Sunnah mandi janabah apa saja? Nah, mencuci tangan dulu ya, lalu membersihkan kemaluan, dibersihkan dulu kemaluannya. Lalu menghilangkan najis-najis yang ada yang melekat, dihilangkan, dibersihkan. Ya, lalu wudhu, walaupun nanti setelah mandi wudhu lagi, ya kan? Tapi disunahkan sebelum mandi itu wudhu dulu. Oke. Lalu mendahulukan yang kanannya, ngebiurnya itu dari bagian sebelah kanan. Mandi sunat apa? Ya, kita disunahkan mandi kalau mau apa? Kalau mau sholat Jumat. Ya, mau sholat id, ya, mau sholat gerhana, ya, mau setelah memandikan mayat itu mandi, ya, ini bagus sekali ini kan, memandikan jenazah barangkali ya ada penyakit-penyakit yang melekat pada jenazah itu, supaya kita segera mandi, ya, ya, terhindar dari mungkin ada virus, ada bakteri apa. Ya. Lalu sadar dari pingsan, gila atau mabuk, ya mandilah ya. Kita kan nggak tahu pada saat pingsan itu apa yang terjadi, kan nggak tahu. Pada saat gila juga demikian, saat mabuk juga demikian. Lalu pada saat haji dan umroh itu disunahkan kita mandi. Sekarang tayamum ya. Syarat tayamum itu apa? Syarat tayamum itu adalah tidak ada air. Air ada tapi tidak tercampur dalam sumur atau jauh, ya kan? Ya, air tidak cukup. Airnya hanya untuk 1 ember saja untuk memberi minum sapi misalnya. Makanya lebih baik untuk memberi minum sapi. Ya. Tapi sebenarnya bisa diatasi ini. Kalau kamu misalnya hanya ada air 1 ember, padahal kamu harus wudhu. Gimana ini caranya? Ya, kamu wudhu dengan air itu, ya, kemudian ditadai, ya. Setelah itu selesai wudhu, air dari bekas kamu wudhu itu ya untuk minum sapi, kan beres loh. Gampang ini cara ngatasinya. Ya,
Lalu sakit yang tidak bisa pakai air, kalau pakai air akan membahayakan, ya, maka bisa tayamum. Ya, lalu sangat dingin sekali, ya, membahayakan. Padahal nggak ada alat pemanas, ya, maka boleh bertayamum. Atau habis waktu sholat, maksudnya misalnya kamu ya malam hari mimpi yang wajib mandi, ya, nah kemudian begitu bangun waktunya tinggal ya setengah jam, padahal jarak untuk mandi harus ke Sungai Oyo atau ke Sungai Kopak begitu jauh, ya, pulang pergi memakan waktu 1 jam. Gimana itu? Ya caranya kamu tayamum, terus sholat, nah, selesai sholat segera ke sungai untuk mandi. Begitu, ini yang dimaksud habis waktu sholat. Ya. Rukun tayamum apa? Ya, rukun tayamum itu niat, nah, tentu saja ya. Yang kedua harus mengusap wajah dengan tanah, ya. Ditempelkan dulu ke tembok itu, terus mengusap ke wajah. Tidak harus rata, tidak harus kena tanah semua karena hanya mengusap, ya, karena mengusap saja, tidak usah digosok-gosok. Lalu mengusap kedua tangan hingga siku dengan tanah. Jadi dari sini ini tarik terus sampai siku, ini 2 kali, ya, kanan kiri, oke, ya. Lalu tertib ini dalam mengerjakan tertib, gitu ya. Nah, lalu yang batalnya tayamum apa? Tayamum dianggap batal, ya, kalau ketemu semua yang membatalkan wudhu, maka tayamumnya menjadi batal. Yang kedua, ditemukan air kalau kita tayamum karena tidak ada air, gitu, ya. Lalu karena hilangnya penghalang, misalnya kita tayamum karena sakit, nah tiba-tiba sakitnya sembuh, maka tayamum jadi batal. Ya, yang akan datang kita bahas masalah sholat. Kita cukup sekian dulu. Hal-hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di WA maupun di media-media yang lain untuk bertanya. Kita akhiri bersama, ya, dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin.